Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net, bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Sahabat, saya Alik A3 di Gatekeeper, ada rekan saya Didin Muhammad. Sahabat, kita ada di program Sosio Kota dan kita kali ini akan mengangkat tema terkait evaluasi tata ruang kota dan daerah adalah langkah awal dari sinergi pembangunan yang berkelanjutan. Telah hadir sahabat narasumber kita Bapak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI. Alhamdulillah sahabat, beliau telah hadir ya di studio 1 SAS FM. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya pakai putih-putih nih Pak. Ya, seragam. Gitu ya Pak ya. Baik. Jadi emang lagi tren kayaknya Pak ya. Lagi tren. Daripada kotak-kotak, sekarang kayaknya penjual itu laris yang putih. 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 Ya sejak 212 itu kayaknya putih-putih laris. Putih laris. Ada berkahnya ya Pak ternyata. Ada berkahnya. Baik sahabat, di sini Anda juga boleh bertanya-tanya, interaksi bersama kita ya. Teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812 306345. Seperti biasa kita akan bagi satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih nanti ya. Kita pilih di akhir sesi nanti. Jadi silakan bagi Anda bertanya-tanya tentang tema yang kita bahas. Baik Pak Sigit, ya. Ini termasuk kelanjutan Pak Sigit dari pembahasan kita sebelumnya. Ya. Evaluasi tentang tata ruang kota dan daerah. Jadi yang isu terbarunya ini apa nih Pak Sigit terkait ini? Ya, saya ingin memberi catatan besar kepada persoalan alih fungsi lahan sebetulnya. Alih fungsi lahan yang semena-mena dan tanpa kontrol, ya, itu akan sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita, dalam pembangunan kita ya. Seperti yang sudah kita diskusikan beberapa sesi ya, terakhir saat kita live di SAM FM ya. SAS FM ini ya. Ini saya mencatat bahwa persoalan banjir ya kan. Kemudian persoalan air minum ya. Persoalan kota kumuh ya, terakhir persoalan jalan yang kemarin kita dialog dengan Pak Kepala Balai 8 ya, jalan nasional itu semuanya ujungnya kepada perubahan atau alih fungsi lahan yang terjadi secara semena-mena, tidak ada sinergi antara kota atau kabupaten dengan provinsi dan pusat ya. Nah, akibatnya berbagai pembangunan yang didrive dari pusat ya, akhirnya berantakan dalam tempo yang cepat. Misalnya jalan yang kemarin kita diskusikan, termasuk juga saluran air pada mampet ya, termasuk juga sampah-sampah kumuh ya. Kemudian air bersih yang target RPJM ya 2019 itu 0% kota-kota itu kumuh dan 100% akses kepada air bersih. Ini sulit untuk kita capai kalau tidak ada pola alih fungsi lahan yang tertata rapi ya, kemudian dibahas dan diketahui oleh banyak orang, kemudian tidak saling merusak satu dengan yang lain. Jadi tidak ada alih fungsi lahan yang semena-mena hanya maunya investor saja, tidak boleh ada. Yang misalnya tadinya untuk peruntukannya untuk resapan, yang akhirnya dibangun misalnya hotel gitu ya. Kayak gitu misalnya contoh Mas gitu ya. Betul. Yang paling kasat mata kemarin adalah Jalan Raya Manyar ke Sembayat itu yang tadinya kiri kanannya adalah tambak ya. Kemudian sekarang berganti menjadi industri. Bahkan ada spill batu bara, tempat penimbunan gudang batu bara ya. Iya. Nah, jadi ini kan mestinya harus ada kajian panjang ya, dari tambak kemudian diuruk ya, lebih tinggi daripada jalan dan untuk penimbunan batu bara untuk didistribusikan gitu. Nah, ini
mesti harus ada kajian amdalnya, teorinya ya, tapi kita nggak tahu kenapa itu bisa ada. Akibatnya apa? Truk-truk yang muat batu bara itu yang merusak jalan ya. Belum lagi sepanjang tahun ini ada hujan ya, yang besar sepanjang tahun, sehingga pembangunan yang sudah direncanakan selama setahun yang lalu ya, itu dengan cepat selesai ya, kurang dari setahun gitu. Saya masih ingat Pak Kepala Bupati kemarin cerita bahwa dia merencanakan tidak banyak merencanakan untuk jalan itu karena dia kondisinya mantap sampai dengan Mei 2016. Tapi begitu habis Mei sampai Oktober hujan sepanjang tahun dan truk yang lewat begitu besar, begitu ada lubang kecil langsung cepet. Jadi iya itu airnya masuk kan terus itu ya. Itu satu sisi ya, itu terhadap jalan saja, belum lagi terhadap lingkungan ya. Akhirnya lingkungan yang tadinya tidak banjir ya, dengan adanya perubahan dan alih fungsi lahan yang cepat dari tambak menjadi industri itu airnya balik lagi ya, tidak lari ke tambak karena tambaknya sudah alih fungsi ya, kemudian lari ke pemukiman. Pemukiman. Dan ini tidak diantisipasi dengan pola solusi infrastruktur pengairan gitu, ndak ada gitu. Sehingga ya semua berjalan dengan maunya sendiri-sendiri ya. Akhirnya yang jadi korban rakyat kecil. Rakyat lah ya. Jalan ketika rusak seperti itu, dan ini masih ada laporan terus jalan. Sekarang jalannya coba biar tidak lubang-lubang, biar cepat ditutup sama tanah liat ya, untuk mau dilewati sebelum dilewati dikasih overlay sedikit gitu ya, tapi belum di overlay karena hujan terus menerus akhirnya jadi bubur lagi, jadi bubur, sehingga sepeda motor sekarang lebih lama lagi nyampe ke situ walaupun sudah tidak ada juglangannya. Jadi ini persoalan besar saya kira. Artinya apa? Teori-teori tentang penataan ruang itu tidak berjalan karena dirusak oleh beberapa pihak yang agak semena-mena tadi ya, pemerintah daerah maksudnya tanpa koordinasi dan tiba-tiba bangun gitu aja Pak ya. Iya, dan mestinya ini dia. Ada syarat-syarat yang harus dia lalui seperti AMDAL dan seterusnya. Jadi memang kesannya itu seenaknya sendiri gitu ya Pak ya, kesannya tanpa koordinasi pokoknya bangun gitu ya. Iya. Dan masing-masing ingin mendapatkan manfaat secara ekonomis secara langsung yang cepat begitu. Tapi walaupun itu kan manfaat ekonominya juga untuk pemerintah juga kan, untuk rakyat juga kan Pak. Tapi coba sekarang bandingkan manfaat ekonomi, misalnya pajak apa yang bisa didapat oleh daerah, paling IMB kan ya. Ya pajak itu masuk, tapi berapa besar kerugian yang dialami oleh masyarakat kecil ya, pengguna sepeda motor. Kalau orang naik mobil sih tidak masalah, misalnya dia bisa lewat Lamongan yang jalan tengah itu yang apa namanya, dari Gresik Lamongan yang lewat jalan duduk sampean itu kan, tapi yang motor gimana ya, penduduk sekitar apa namanya, penduduk lokal Gresik sendiri yang menuju dari Sembayat menuju ke kota Gresik misalnya kan, itu satu-satunya jalan ya di situ. Ya. Jadi dampak sosial dan dampak ekonomi yang diterima oleh masyarakat karena tata ruang yang berubah tanpa koordinasi ya, akibat ketidakhati-hatian pemerintah daerah memberikan izin ya, alih fungsi lahan, itu dampaknya kepada masyarakat lokal, masyarakat daerah itu sendiri, penduduk warga lokal ya. Dan ini saya kira tidak sebanding ya. Saya kira rakyat juga, masyarakat juga bisa mengajukan class action atau rakyat bisa protes kepada Pemdanya. Bagaimana ini, bukan hanya menuntut jalan, itu kan jalan nasional mestinya harus diperbaiki oleh pusat gitu, bukan itu, karena sebab kerusakannya bukan semata-mata apa namanya, kurangnya anggaran dari jalan itu, dari pusat ya, tetapi alih fungsi yang cepat dan itu, sehingga kerusakan umurnya jadi pendek gitu.
Oke. Pak Sigit, kita akan jeda sebentar ya. Nanti kan kita lanjutkan kembali. Dan sahabat, kita masih di program Susio Kota. Kita masih bahas terkait evaluasi tata ruang kota dan daerah. Adalah langkah awal sinergi pembangunan berkelanjutan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya bersama Pak Sigit sini, teleponnya 8297299 dan juga boleh bergabung ya di SMS dan WA 0812306345. Nanti ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih yang kita pilih di akhir sesi nanti. Baik, kami akan kembali setelah yang satu ini. SAS FM memberikan hits musik Islami terkini. Dan hingga tiba suatu masa kan datang cahaya damai hidayah ilahi. Sebenarnya sadari hidup hanya sekali, jangan kau siakan. Selalu jadi berarti hidup hanya sekali. Update lagu Islami terkini, Maha Rindu, Tuhan tak perlu dibela, dan hidup hanya sekali di SAS FM 107,5. SAS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sahabat, kita kembali di program Susio Kota. Tema kita evaluasi tata ruang kota dan daerah adalah langkah awal sinergi pembangunan berkelanjutan. Masih bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, sahabat, ikut ngobrol mengenai evaluasi tata ruang kota ini, silakan ya. Teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Jadi Pak Sigit, istilahnya itu pemerintah daerah dalam hal ini memang apakah tidak tahu Pak Sigit tentang tata ruang itu begini loh? Masa iya Pak tidak tahu? Saya kira teori-teori tentang tata ruang dan implikasinya terhadap alih fungsi lahan yang tidak terkontrol itu diajarkan di sekolah-sekolah, dan aparatur pemerintah itu semuanya harusnya tahu ya. Sekolah juga kan gitu. Artinya ini teori-teorinya tidak bekerja gitu dengan baik. Iya. Apa sebab teori tidak bekerja dengan baik? Ya, karena tidak taat terhadap aturan-aturan bagian-bagian dari teori itu sendiri gitu. Iya. Nah, ini catatan saya. Jadi menurut saya ini saatnya masyarakat juga kritis melihat tiba-tiba ada pabrik baru di sana, tiba-tiba ada gudang batu bara di sana, tiba-tiba. Nah, ini mereka perlu care juga apa dampaknya nanti terhadap mereka sendiri ya. Pak, masyarakat tuh karena diuntungkan loh Pak. Nanti ada penyerapan tenaga kerja misalnya. Betul. Pertanyaan lagi adalah ini tenaga kerjanya dari mana? Diambil dari luar warga kota, sekitar atau luar kota? Tetap masyarakat lokal juga akan dapat manfaatnya, misalnya buat kos-kosan di situ, ya kan, dapat pemasukan dan seterusnya. Tapi dampak kerugian ekonominya juga ternyata lebih besar ya. Tidak sebanding, bisa jadi lebih besar karena banjir merusak apa yang sudah mereka punya, atau perjalanan jadi lama sekali, atau kendaraan jadi hancur juga kan kalau jalannya tidak benar gitu. Jadi ini kalau menurut saya catatannya adalah saatnya masyarakat juga kritis ya. Bukan berarti kita anti pembangunan, enggak. Kita tidak anti pembangunan, kita justru mendorong pemerintah rajin membangun, tetapi dalam koridor dan dalam payung tata ruang yang benar. Kan tata ruang ini sudah untuk membuat tata ruang nasional itu diawali dari tata ruang daerah, ya. Dan ada pembimbingan dari pemerintah pusat ketika daerah membuat tata ruang. Kemudian lanjut ke dari tata ruang daerah sudah selesai, bikin tata ruang provinsi. Provinsi sudah selesai, dan ini ada pembimbingan terus dari pusat. Ada tata ruang nasional. Nah, kenapa ini semua nggak terjadi? Kita juga tidak bisa menyalahkan semua pada daerah, mungkin juga pusat ada sahamnya misalnya. Ada urunnya juga. Ada urun kerusakan itu sendiri gitu. Nah, catatannya adalah yang gampang diingat adalah saatnya masyarakat untuk kritis juga terhadap pembangunan yang ada di sekitar dia, bagaimana dampaknya, dan ini semua adalah pelajaran yang berharga. Catatan kedua yang gampang diingat, teori-teori tidak berjalan dengan baik.
Oke, Ya, oke. teori-teori tentang yang diajarkan di sekolah Sekolah itu nggak berjalan di lapangan. Ya. Nah, mestinya harus ada AMDAL untuk menyusun Oke. tata ruang. Mestinya untuk mengajukan IMB harus disertai persetujuan masyarakat sekitar. Nah, sekarang kalau tiba-tiba di tengah tambak ada apa tadi itu industri atau tempat penimbunan batu bara di situ, apakah masyarakat tanda tangan? Wong di sekitarnya tambak. Kalau enggak, terus bagaimana? Mestinya harus diperluas, bukan tetangga kiri kanan, tetapi kelurahan di sekitar tempat industri itu harus tanda tangan persetujuan. Gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, ya teori-teori tadi tidak berjalan gitu, karena ada syarat-syarat yang tidak dan jelas itu pelanggaran. Ya? Jelas itu pelanggaran juga ya Pak ya. Ya kan kalau secara aturannya teori begitu kan. Kalau secara teori pelanggaran karena aturannya harus ada persetujuan dari masyarakat setempat. Pak, ini kalau misal sekarang ini kan ini sudah terjadi ya Pak ya. Ini sudah terjadi. Kira-kira langkah-langkah apa ini Pak yang dilakukan untuk antisipasi kerusakan infrastruktur? Lebih baik setback sebentar ya. Misalnya ada moratorium pembangunan baru di sepanjang jalan nasional. Nggak boleh bangun lagi gitu. Nggak boleh ada pembangunan lagi. Ada moratorium ya, kecuali permohonannya sudah melalui atau diperketat. Izin-izin barunya itu diperketat sesuai dengan teori yang ada, agar teori-teorinya berjalan. Teori yang kita pelajari di sekolah itu berjalan. Ya, ya, soalnya kita sekolah lama juga, 5 tahun, ada 4 tahun ya, lama. Tapi ketika diaplikasikan di lapangan nggak berjalan dengan baik. Nah, kalau kita tidak mulai taat dengan teori-teori dan kemudian berusaha mengimplementasikan sesempurna mungkin ya, seperfect mungkin, rusak. Dan anggaran negara akhirnya kesedot habis misalnya sekarang. Oke, biar aja, ayo kita perbaiki. Berapa anggarannya? Bisa double-double. Akhirnya anggaran untuk sektor yang lain yang mungkin juga membutuhkan ya. Jadi keserap ke sektor jalan gitu. Padahal masih ada dermaga, jembatan, air minum, pengolahan sampah. Nah, itu semua butuh penanganan yang holistik, yang bareng-bareng gitu. Baru negara kita akan jadi negara maju. Oleh karena itu ada seorang pakar, ada sebuah buku yang mengatakan bahwa negara yang miskin itu bukan disebabkan karena secara geografis atau kultur dia miskin, tetapi ketika para pemimpinnya tidak mampu untuk membuat policy yang membuat masyarakatnya kaya, itulah yang menyebabkan negara itu miskin. Jadi kuncinya apa? Negara miskin itu bukan karena kondisi real negara secara geografis maupun secara kultur itu miskin, bukan, tetapi ketika para pemimpinnya leaders ya, para pemimpinnya gagal untuk membuat policy bagaimana memajukan masyarakatnya. Nah, jadi hati-hati milih pemimpin kalau sudah begitu. Ini sekaligus juga introspeksi untuk saya, hati-hati milih anggota DPR seperti kami ini yang di Komisi 5 atau di komisi yang lain, hati-hati karena begitu dia tidak bisa membuat policy yang baik ya untuk bisa mensejahterakan rakyatnya ya habis sudah miskin terus, gak bisa beranjak naik ya per kapita. Nah pertanyaannya, apa benar teori itu? Si pembuat teori ini memberi contoh, ada sebuah daerah di Arizona, daerah itu namanya Nogales ya. Nogales, Arizona, Amerika Serikat, dan Nogales, Sonora, Meksiko. Nah, itu bertetangga. Masyarakatnya Hispanik semua, orang keturunan Spanyol semua, Indian keturunan Spanyol gitu, campur. Masyarakatnya sama, tapi yang satu kaya, yang satu miskin. Yang di Amerika pendapatan per kapitanya per tahunnya 20.000 US ya. Sementara yang di sini di bawah 5.000, di bawah 3.000 US dollar. Jomplang lah ya istilahnya. Jomplang. Apa sebabnya? Itu tadi, ketika leaders ya, tidak mampu membuat kebijakan yang bisa membuat masyarakatnya kaya. Sebagian besar masyarakat yang di utara, yang di Amerika, yang di Nogales, Arizona, Amerika itu yang di utara, yang selatannya kan Meksiko, Nogales, Sonora, Meksiko. Yang di Arizona sana mayoritas penduduknya semuanya itu lulusan SMA minimal. Yang ini yang di selatan ya
hanya beberapa saja yang lulusan SMA. Gitu. Jadi ini bedanya gitu. Jadi pendidikan juga berpengaruh, tapi itu semua diawali dari leaders. Bagaimana sang leaders itu bisa membuat policy agar masyarakat itu maju, ya, kaya gitu ya. Kaya gitu, mandiri ya, kemudian penuh kreativitas. Yang keempat juga catatannya adalah berarti harus ada institusi yang kreatif. Ya, dan kita perlu, dan negara perlu memberi insentif bagi institusi-institusi yang kreatif mengatasi persoalan ini gitu, mencari solusi persoalan ini. Misalnya institusi-institusi seperti perguruan tinggi, ya kan, institusi-institusi seperti apa, misalnya LSM yang berkhidmat untuk memperjuangkan pengurangan angka kemiskinan, itu harus ada insentif dari negara gitu. Walaupun leadernya itu mungkin agak belepotan gitu, tidak bisa menerapkan teori-teorinya tidak berjalan di lapangan gitu. Tapi begitu ada inisiatif dari institusi, dari masyarakat, itu harus dikasih insentif. Nah, ini catatan-catatan penting saya, menurut saya itu. Kalau enggak terus begini, habis duit rakyat ini hanya untuk dandani dalan ya. Nah, kemarin kan dikatakan oleh Pak Kepala Balai, kami minta anggaran 3,3 triliun, tapi yang tersedia oleh negara ini hanya 1,2 triliun, hampir separuhnya kurang, bahkan kurang dikit lah. Artinya apa? Ketika perawatan itu di bawah standar, akhirnya kondisi jalan juga semakin turun. Diperwalah lagi dengan alih fungsi lahan yang yang semena-mena tadi yang saya katakan tadi. Sudah anggaran perawatannya turun, alih fungsi lahan ini, kemudian truk-truk jadi bertambah jumlahnya, beban jalan semakin tinggi, diperparah lagi memang pas lagi musimnya hujan sepanjang tahun. Nah, ini semua kan harus diantisipasi ya. Jadi menurut saya penting kesadaran kita semua ya. Saya katakan ya, mungkin salah satu solusinya adalah sejak dari kelurahan, dari desa itu harus sudah terpampang fungsi lahan yang disepakati. Misalnya kelurahan ini, master plan kelurahan ini bagaimana sampai tahun 2025 misalnya, sampai tahun 2030 atau bahkan sampai tahun 2050. Dulu waktu tahun 2000 begini, sekarang begini, nah nanti ke depan begini. Dan itu dipampang di balai desa gitu, sehingga semua orang tahu, oh ini daerah hijau, ini nggak boleh dibangun bangunan gitu. Jadi kayak mappingnya atau roadmap gitu ya, foto-fotonya gitu ya, Pak. Jadi harus ada, harus terbuka ya, master plan kota itu harus dibuka ke semua warga kota, agar warga kota itu mengerti. Oh, begitu ada muncul misalnya pabrik di tengah-tengah pemukiman, langsung mereka bisa komplain, bereaksi. Tapi kalau nggak ngerti, mereka juga mikir, ini jangan-jangan memang sudah disetujui, bagaimana lagi, sudah disetujui pemerintah, padahal kiri kanan itu ketika mengajukan IMB itu harus ada sepertujuan masyarakat sekitar. Ya, salah satunya bisa diwakili dengan persetujuan dari tetangga kiri kanannya gitu. Muka belakang, kiri kanan, muka belakang gitu. Jadi komunikasi atau sosialisasi tata ruang nih masih minim ya, Pak ya? Masih belum. Saya kira itu. Ini instansi apa, Pak, harusnya, Pak, kalau yang bikin kayak gitu? Bapeda ya. Bapeda ya. Tata ruang itu ada di Bapeda. Saya kurang ini juga, tapi saya kira kok ada di Bapeda. Harusnya dia ya. Kode gitu ya. Poster kayak gitu. Poster di kelurahan ini maksudnya peruntukan ini. Jadi ada kontrol, checks and balance ya terhadap rencana kota gitu. Apalagi kan sekarang tata ruang kota atau tata ruang kabupaten sudah disetujui ya, karena itu saya kira bagus kalau itu ditampilkan, jadi bukan di keep oleh Pemda tertentu ya. Ini dokumen publik ini, bukan dokumen rahasia. Tapi memang gitu ya, Pak Sigit ya. Kalau masyarakat nggak tahu ya dibilang fine aja. Oh, mungkin ini dari setujunya pemerintah. Kita nggak tahu di tata ruangnya bagaimana gitu ya. Tapi dengan informasi mestinya masyarakat tahu mulai sadar bahwa kalau ada bangunan tiba-tiba muncul itu harus atas persetujuan tetangga kiri kanan. Ketika kita mengajukan IMB, salah satu syarat
yang tertulis dalam IMB adalah ini. Termasuk kalau ada hotel muncul, tiba-tiba ada hotel di sebelah kanan kiri kita harus dimintai tanda tangan persetujuan itu. Karena hotel di atas kan ada jendela-jendelanya, misalnya kan jendela itu akan melihat kita dari atas gitu. Lalu apakah kamar mandi kita ada atapnya apa enggak? Kalau kamar mandi kita enggak ada atapnya kan kelihatan. Nah itu kan, makanya harus ada persetujuan. Ya, sekitar itu ya. Penting. Nah ini persetujuan penting ya Pak ya. Penting. Pak, saya dengar persetujuan minimal dari persetujuan itu minimal. Saya dengar untuk persetujuan itu juga ada insentifnya loh Pak. Masyarakat nanti ada insentif ini nih, tanda tangan kayak gitu. Tanda tangan aja enggak, masyarakat masa minta biaya enggak, dikasih Pak, gratis ya. Persetujuan gratis asal masyarakat setuju. Kalau dia tidak merasa wah ini nanti membahayakan saya atau apa, misalnya di atasnya hotel itu ada tower, khawatir kalau ada angin ribut towernya ambruk kan, mereka bisa nggak setuju. Jadi bisa ditanyakan ketika memberikan persetujuan masyarakat, Pak nggak setuju saya, kalau towernya ambruk gimana? Ketika dia memaksa dan seterusnya kan ada lurah, ada Pak RT, Pak RW, kita lapor aja, Pak RT ini mau bikin hotel kok maksa-maksa saya gitu. Pak Lurah, ini gimana atas persetujuan sampean atau belum? Kok moro-moro aku ditekan-tekan suruh setuju gitu. Jadi enggak boleh ini semua. Itu pentingnya. Boleh masyarakat ini tanya-tanya ya, nggak asal langsung tanda tangan aja ya. Boleh tanya, kepo segala istilahnya begitu ya Pak ya. Boleh. Oke Pak, kita kan jeda sebentar ya Pak. Jadi jangan baper, jangan dibawa ke perasaan. Nanti saya nggak setuju dikira saya ini anti pembangunan, jangan. Enggak ya, tapi harus pas peruntukannya ya Pak ya. Baik, sesuai tata ruang. Baik, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali. Sahabat masih di Sosio Kota, membahas terkait evaluasi tata ruang kota dan juga daerah. Silakan bagi Anda ingin bertanya-tanya, bergabung bersama kami sahabat 8297299. SMS dan juga WA kita di 0812306345. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih, kita pilih di akhir sesi nanti. Baik sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang satu ini. Catatan informasi. Sahabat, dana haji untuk infrastruktur ini dikatakan oleh MUI jangan sembarangan. Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Dr. Kiai Haji Hasanuddin AFMA menilai penggunaan dana haji harus sesuai prinsip syariah. Uang jamaah haji milik masyarakat sudah pasti harus ada akad wakalah kalau mau digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Masyarakat muslim yang sudah menyetorkan dana haji harus mewakilkan kepada pemerintah untuk dikelola secara syariah. Maka kalau dananya disimpan di bank, banknya harus syariah. Kalau di lembaga lain juga harus yang sifatnya syariah. Lebih lanjut, Profesor Hasanuddin mengatakan banyak hal yang harus dikaji. Dananya punya siapa, pengelolaan seperti apa, akan digunakan ke infrastruktur, akadnya apa, dan banyak hal yang mesti dibahas. Dikatakan Kiai Haji Hasanuddin sahabat, infrastruktur yang akan didanai menggunakan dana haji juga jangan sembarangan, harus infrastruktur yang tidak menyalahi syariah. Intinya menurut beliau belum ada keputusan final dari MUI terkait penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Nah sebelumnya sahabat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brojonegoro menilai dana haji bisa saja digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Total setoran dana haji ke Kemenak saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 70 triliun rupiah. Dana tersebut dapat digunakan untuk proyek infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian sahabat catatan informasi kami ambil dari Antara. SARS FM, sejuk bermakna. Baik sahabat, kita kembali ya di program Sosio Kota. Kita masih membahas terkait evaluasi tata ruang kota dan juga daerah. Kita masih bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan ya, 8297299 SMS dan juga WA kita di 0812-306345. Baik, Pak Sigit, ternyata ada telepon dulu. Ada telepon dulu. Gimana, Pak? Sebenarnya mau mengomentari dana haji untuk infrastruktur. Ini penasaran saya. Ini jangan-jangan teori yang tidak berjalan tadi ya begini. Teori-teori waktu kita sekolah nggak berjalan semua. Iya. Oh, dana haji untuk infrastruktur. Iya. Nanti lama-lama kotak masjid itu bisa untuk dikumpulkan untuk infrastruktur juga lama-lama. Kota infak masjid itu. Baik, Pak, kita akan telepon dulu ya sebelum komentar itu. Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini yang berbahagia. Baik, silakan Bu. Amin. Bapak Sigit. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Bapak Sigit, saya itu tinggal di desa Temenggungan Krian. Jadi batas Tiro sama Polsek Balung Bendoh itu, di situ akan dibeli salah satu supermarket begitu. Tapi ternyata penduduk setempat tidak mengizinkan gitu. Nah, saya sebagai penduduk biasa ini kalau kebutuhan apa-apa yang sifatnya ada di pasar besar gitu, jadi lari ke pasar Krian, terlalu jauh. Jadi sebenarnya penduduk setempat itu mengharapkan ada supermarket di sekitarnya, karena penjual-penjual pribumi kan aturannya itu tradisional. Kalau siang tidur gitu dan semaunya tidak komplit barang dagangannya. Susah beli kalau siang. Iya, bagaimana itu Pak Sigit sebaiknya? Bahkan ada yang minta kompensasi, masing-masing yang punya usaha itu diberikan kompensasi 10 juta gitu. Apa itu masing-masing? satu aturan? Masing-masing 10 juta per kakak. Per yang jualan, yang punya usaha. Jadi apakah itu sudah patut, sudah ada aturannya bahwa penduduk setempat izinnya itu tadi minta kompensasi gitu. Oh, penduduknya minta kompensasi ke pengusaha itu ya? Iya. 10 juta. Bagaimana juga sebagai rakyat yang membutuhkan keperluan itu dilema. Oke. Ada Bu, buku yang lebih komplit. sekali lagi Bu, itu daerah mana Bu? Sebelah mana Bu? Di Desanya apa? Temenggungan. RW 1, RW 1, jadi sekitar pabrik Hansah begitu, pabrik Hansah. Sebelah-sebelahnya situ ya? Iya. Pabrik Saya Hansah. tinggal di situ. Oke. Mohon luar jawabannya, Iya, Pak sami-sami. Pak Iya. Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Silakan, Pak Sigit. Nah, saya kira ini juga bagian yang sedang kita diskusikan ini ya, bagaimana peran masyarakat untuk bisa melakukan check and balances gitu terhadap pembangunan yang ada di sekitar dia. Jadi memang ketika supermarket itu mengurus izin IMB ya, dia harus mendapat persetujuan dari warga sekitar memang ya. Tetapi tidak ada syarat harus ngasih berapa ini. Saya kira itu kebijakan masing-masing, dan saya kira itu bisa sekarang kan sudah ada lembaga masyarakat desa ya. Saya kira itu bisa dibicarakan di lembaga itu, baik Pak Lurah maupun BPD, Badan Permusyawaratan Desa ya. BPD itu bisa membahas rembukan gitu untuk usaha-usaha ini. Memang ada beberapa pro dan kontra Bu Rini ya, bahwa usaha-usaha seperti itu bisa mematikan usaha-usaha lokal dan tradisional ya. Misalnya yang jual meracangan itu wassalam sudah pasti orang beli ke itu. Sementara mereka sebetulnya perusahaan besar. Kenapa? Karena itu jaringan itu retail jaringan ya. Jadi itu. Ini artinya perusahaan besar yang membangun cabang-cabangnya dan itu online. Baik. Gitu. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bu Rini ini agak dilema juga Pak Sigit ya. Ya oke lah, mungkin mematikan. Tapi istilahnya ini kebutuhan masyarakat Pak Sigit. Adanya supermarket. Karena kadang-kadang itu kita tahu toko-toko yang kecil-kecil itu kalau siang tutup Pak Sigit. Jadi kalau kebutuhan, kalau supermarket selalu ada. Nah itu kesulitan masyarakat. Sisi lain itu ada butuhnya juga. Tapi sisi lain masyarakat setuju. Nah ini berarti apa itu Pak Sigit? Ini yang harus betul-betul dimusyawarahkan di desa. Saya kira desa lebih mengerti betul kondisi yang ada real, karena ada dua dampak ini. Ada yang butuh, tapi pada saat yang sama nanti mematikan pedagang meracangan lokal yang mereka memang sebagian
dari hidupnya tergantung dari jualan-jualan itu kan. Ya mungkin solusinya ditotok saja, dibangunkan yang jualan itu, yang jualan tutup itu, merancangan itu. Gitu ya. Kan paling dia tidur di rumah kan, kalau ada orang beli masa enggak saya tidur gitu kan. Tahu ada orang beli pasti dia bangun ngedoli gitu kan, karena ini uang kan, sayang uang ditinggal tidur gitu. Oke. Saya kira artinya begini, Bu Rini, kalau saya kok lebih cenderung untuk menjadikan itu bagian dari musyawarah dengan masyarakat desa, ya bukan masalah kompensasi 10 juta. Mungkin yang dimaksud mereka minta kompensasi karena usaha mereka akan tutup ini kalau jadi. Jadi mereka minta kompensasi. Nah ini perlu dibahas sehingga demokrasi di desa itu juga berjalan. Dan saya kira jangan ada paksaan, semuanya penuh dengan kesadaran ketika memutuskan ini, bukan karena dibayari oleh sang pemilik usaha tadi. Itu setuju aja nanti tak kasih gitu. Uang. Oke. Nah, itu jangan sampai begitu. Jadi ini kita sejak dini mulai berdemokrasi dan bermusyawarah. Bermusyawarah ya. Kan itu bagian dari sila keempat dari Pancasila. Baik. Mungkin perlu ditanya juga terkait tata ruangnya ya Pak ya. Betul. Ke pemerintah setempat ini tata ruangnya boleh nggak? Dengan musyawarah di desa, Pak Lurah kan mengerti. Ini tata ruangnya bagaimana ini boleh nggak untuk daerah, untuk bisnis. Tadinya rumah, di tengah-tengahnya ada bisnis, karena akan ada pengaruhnya. Benar kata Mas Alik tadi. Misalnya kalau di situ tadinya perumahan ya, kemudian berubah jadi minimarket. Kan itu jadi jujukan orang, jadi kendaraan lalu lalang jadi lebih ramai di situ. Itu juga pengaruh terhadap jalan di situ, saluran di situ. Jangan-jangan untuk menurunkan ini kan pakai truk juga kan, pakai ini apa namanya, untuk menurunkan trailer dan lain sebagainya itu. Bukan untuk menurunkan ini dagangannya itu, untuk masuk dagangannya kan biasanya pakai truk yang mungkin di kampung situ, truk box gitu ya. Mungkin selama ini nggak terlalu banyak dilewati itu, tapi kalau tiap hari dilewati truk box, kan umur jalan juga mulai berkurang. Itu juga harus difikirkan holistik ya, sehingga dampak ekonominya nanti bukan hanya yang mendapat manfaat, bukan hanya minimarket itu saja, tapi yang mendapat manfaat masyarakat ya. Terus ekonomi masyarakat juga tidak layu sebelum berkembang. Oke, jangan sampai. Baik, kita akan jeda sebentar Pak ya. Nanti kan kita lanjutkan kembali. Tapi saya belum komentar masalah duit haji infrastruktur. Ini gawat, saya perlu komentari itu karena ini kebijakan pusat Bappenas kan, Bappenas ya. Jangan-jangan Pak Menteri itu juga, Menteri Bappenas, Kepala Bappenas dulu mantan Menteri Keuangan itu juga lupa. Ada teori-teori yang tidak berjalan itu waktu sekolah, nggak berjalan dengan kenyataan sekarang. Pak, dengar-dengar di DPR juga setuju loh Pak itu? Enggak setuju. Kok yang komisi ini? Enggak setuju. Komisi 8 barangkali. Ya itu yang kita masih tidak setuju ya, komisi terkait. Kenapa? Karena dana abadi, dana haji itu digunakan sebaiknya untuk meningkatkan performa pelayanan negara kepada jamaah haji. Jangan digunakan untuk infrastruktur gitu. Harusnya. Iya, kan bisa jadi waktu itu kita sudah pengen mendorong kepada pemerintah untuk punya maktab yang permanen yang dekat dengan Baitullah gitu, nggak kayak negara-negara lain. Dengan Malaysia saja kalah kita, maktab kita jauh dari Baitullah gitu. Jadi ada ide untuk bangun hotel sendiri di sana Pak, iya, Indonesia. Ada saja. Boleh sih, murah ya. Mestinya kita bisa kerjasama dengan pemerintah Saudi. Jadi government to government ya. Minta izin ke pemerintah Saudi bagaimana agar ini bisa ya, dengan dana-dana itulah kita meningkatkan pelayanan negara kepada jamaah haji lah. Itu kan uangnya jamaah ya kan? Jadi kembalinya kepada jamaah harusnya. Jangan untuk infrastruktur kan bisa ditawarkan kepada masyarakat asing. Bisa saja Presiden halo-halo ke seluruh rakyat Indonesia, dibuka ruang kepada masyarakat yang ingin menyimpan uangnya tidak di bank, simpanlah di tabungan infrastruktur misalnya, yang akan dikhususkan untuk bangun infrastruktur kan gitu, dengan berapa rate-nya, berapa
bagi hasilnya berapa, itu tidak menimbulkan polemik dan gagah dan keren, dan masyarakat Indonesia yang punya duit seneng kan, tidak harus ditaruh di bank, taruh aja di tabungan. Maksudnya di bank yang khusus, yang itu loh, yang ngasih deposito ya, tidak didepositokan tetapi ditaruh aja di tabungan infrastruktur untuk membangun infrastruktur khusus. Itu lebih berwibawa ya. Kalau ada 1 juta orang yang mau nabung di situ, masing-masing nabung 5 juta, sudah 5 triliun. Nah, udah kelihatan tuh. Baik. Ya, harusnya kan? gitu ya Pak ya. Harusnya dana haji itu ya untuk kemakmuran haji itu sendiri. Untuk memberi pelayanan yang baik. Dulu ada ide untuk membangun hotel, misalnya hotel syariah Indonesia di Arab yang khusus untuk haji. Iya, itu juga boleh ya. Sampai sekarang masih ada keinginan itu, saya kira. Nah, ini yang perlu dikonsolidasikan, dikerjasamakan antara pemerintah ya. Oke. Kemarin sudah bagus ada dilayani oleh Garuda ya kan. Jadi Garuda melayani itu kan, bayangkan itu penuh terus gitu kan, menguntungkan negara. Tetapi pelayanan Garuda diperbaiki untuk para jamaah yang ramah, apalagi jamaah itu banyak yang tua-tua perlu dibantu gitu. Nah, yang gitu-gitu itu perlu dengan dana haji itu. Nah, sekarang bukan untuk infrastruktur ya Pak ya. Infrastruktur saya kira bisa. Walaupun Komisi 5 berkepentingan dengan itu, tidak setuju ya Pak? Nggak setuju. Oke. Gitu. Kan kenapa? Karena ada solusi lain, bisa buka tabungan infrastruktur untuk masyarakat. Itu tadi, kalau 1 orang 5 juta aja nabung di situ. Ya, ada 1 juta orang, udah 5 triliun, udah bisa memperbaiki jalan. Apalagi penduduk Indonesia 260 juta. Katakanlah 10 juta aja sudah 50 triliun. Iya kan? Selesai ini persoalan gitu. Baik. Ya. Itu komentarnya, nanti masukkan berita kita. Komisi 5 tidak setuju bahwa dana haji untuk infrastruktur ya Pak ya. Oke, baik. Maksudnya kita akan jeda sebentar, nanti ada 3 pertanyaan yang bergabung akan kita bahas sesi berikutnya, dan sahabat, kita akan jeda dulu dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat, apakah badan Anda sudah terasa pegal-pegal, terasa tidak enak begitu sahabat? Nah, saatnya mengeluarkan darah-darah kotor dalam tubuh Anda sahabat. Bagaimana caranya? Dengan berbekam atau hijamah. Nah, mungkin Anda bertanya lagi sahabat, di mana ya kira-kira tempat hijamah atau bekam yang baik? Nah, di Masjid Nasional Al-Akbar saja sahabat, karena di Masjid Al-Akbar ini ada Tibun Nabawi ya, ada hijamah atau bekam, ada ruqyah, dan juga ada obat-obatan herbal komplit ya. Hijamah atau bekam ini bukanya setiap hari Senin sampai Jumat sahabat, pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu itu pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Jangan khawatir bagi Anda seorang wanita, nanti terapis bekamnya juga ahwat ya, atau wanita. Selain bekam sahabat, di Masjid Al-Akbar juga ada ruqyah syariah bersama Ustadz Bambang Junaidi yang buka setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Nah, setelah Anda bekam tentu Anda perlu ya obat-obatan herbal sebagai penyuplai kesehatan Anda setiap harinya. Obat-obatan herbal ini sahabat seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun, dan lain-lain. Ini telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Juga ada ya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut sahabat tentang bekam, ruqyah, dan juga obat-obatan herbal, silakan Anda telepon 828-9755 atau 56 di hari dan jam kerja. Atau ini aja sahabat, Anda langsung saja datang ke lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Kita kembali sahabat, sesi terakhir Sosio Kota. Kita akan bahas pertanyaan dari pendengar lainnya. Ini dari Bu Hikmah yang bergabung. Pak, apa mungkin tata ruang yang merusak lingkungan dan melanggar tata ruang dirubah disesuaikan dengan tata ruang yang dicabut izinnya? Tata ruang yang ini Pak. Jadi tata ruangnya itu yang harusnya menyesuaikan dengan kebutuhan di sana. Nah, mungkin ya Pak ya. Tata ruang karena sudah dipikirkan matang-matang kan di situ Pak. Iya, ini kan, harusnya dibangun, ini harusnya. Iya, kan tata ruang dari studi yang panjang itu. Penelitian yang panjang juga. Penelitian yang panjang, dipresentasikan, ada masukan-masukan, ada penolakan-penolakan bagaimana gitu. Baik. Jadi acuannya harusnya tata ruang. Tata ruang acuannya, bukan sebaliknya. Ya, yang sudah ada di lapangan ada perubahan, kemudian tata ruangnya berubah mengikuti apa yang sudah ada di ruang. Nah, tata ruang bisa ditinjau tiap 5 tahun sekali, ya kan? Bisa ditinjau, dievaluasi, bisa berubah, tergantung perubahannya. Kira-kira memberikan dampak signifikan nggak kepada masyarakat gitu. Kalau ternyata dilihat
nggak apa-apa ya oke, tapi ini yang penting ya. Ini yang penting ketika evaluasi begitu, wah tetap nggak bisa ya harus dibongkar, harus balik lagi fungsinya seperti aslinya. Oke, itu dia Ibu Hikmah. Pak Rafiq, ini Pak Sigit tata ruang kita itu sudah salah kaprah sejak orde yang lalu sehingga sulit diwujudkan sesuai dengan undang-undang tata ruang. Ini sebenarnya tata ruangnya sudah enggak benar kan tata ruang itu tiap 5 tahun ada evaluasi gitu. Artinya tidak statis tata ruang sejak zaman dulu ya. Jadi harus ada perbaikan terus tata ruang itu. Nah, kita perlu taat terhadap tata ruang itu. Itu yang diperlukan Pak. Itu yang diperlukan. Tata ruangnya tidak salah ya. Nggak salah gitu. Karena itu sudah menjadi studi yang tadi saya katakan, disurvei, distudi, dicari masukan-masukan, pernah dibahas oleh pakar-pakar tata ruang begitu ya. Oke. Baik, itu ya untuk Pak Rafiq. Berikutnya Pak Muhammad ini di Surabaya. Jika ada 1 atau 2 orang yang tidak setuju, seberapa besar pengaruh suara masyarakat tersebut, Pak? Nah, ini saya pesimis jika didengarkan. Apa ada landasan hukumnya dan apakah bisa diajukan ke pengadilan? Apakah harus ada jumlah tertentu, misalnya 10 sampai 100 suara rakyat yang tidak setuju baru kemudian diperhatikan atau sah secara hukum, Pak? Enggak, ini terkait IMB ya. Kalau yang dimaksud Pak Muhammad tadi terkait dengan IMB, ya berarti kiri kanan harus setuju. Tetangga kiri kanan harus setuju gitu. Nah, kalau enggak setuju enggak bisa terbit IMB itu. Satu pun enggak setuju itu enggak akan terbit. Enggak akan terbit. Nah, kalau kemudian ada yang enggak setuju tapi IMB-nya bisa terbit. Nah, ini bisa teriak. Zaman sekarang kan gampang itu untuk meneriakkan penolakan itu. Nah, malah justru yang nabrak kepentingan masyarakat ini yang sekarang khawatir gitu, karena masyarakat ini sudah sangat-sangat cerdas dan sangat mengerti demokrasi. Jadi gitu. hati-hati jangan melukai masyarakat ini, intinya begitu. Tapi ya. untuk berapa jumlah orangnya itu tergantung ya Pak ya. Kalau misalnya pendirian tower, pendirian gedung yang tingginya segini itu ada aturan sendiri ya. Harus 100 orang, radiusnya berapa itu ada ya? Ada radius. Saya kira bukan jumlah 100 atau berapa, tapi radius ya. Siapa yang disetujui gitu. Misalnya RT RW harus diminta persetujuannya. Ya, kemudian tetangga kiri kanan. Seperti mendirikan masjid, mendirikan gereja kan begitu. Mendirikan tempat ibadah pun ada persetujuan, karena ada istilahnya kalau bangunan industri itu AMDAL lingkungan ya kan. HO izin lingkungan yang terkait dengan kebisingan misalnya gitu kan. Nah, kalau masjid kan begitu, minta kiri kanannya gitu, nggak bisa tiba-tiba langsung ya, saya kira langsung berdiri. Saya kira itu yang perlu kita kita patuhi ya. Kita patuhi ya. Termasuk sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan pabrik-pabrik yang berdiri di pinggir jalan. Kalau dia ada di mana? Kalau dia ada di area industrial ya enggak ada masalah, berarti memang pabrik itu tempatnya di situ ya. Tapi masyarakat berhak tahu dong ya. Mana saja area industrial itu, jangan sampai kemudian di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba perkampungan itu ada banget. Kasus-kasus banyak kan, kayak Lapindo, bagaimana ngebor di tengah-tengh penduduk gitu kan ya. Dulu kok bisa itu. Nah, ini gitu. Juga heran ya Pak ya, kadang persoalan gitu. Begitu ada trouble yang kena kan masyarakat kecil. Jadi masyarakat itu wajib teriak Pak ya. Kalau tiba-tiba muncul mau ada bangun apa gitu, karena nggak terjadi kayak gitu. Dampaknya ke mereka, dan kemudian yang sengsara mereka akhirnya sampai nuntut-nuntut demo begitu. Tadinya mereka hidup enak-enak di desa, ada makam keluarga, dan sekarang makam keluarganya nggak kelihatan bagaimana caranya gitu. Terus bagaimana ngembalikannya gitu. Nah, di situ kan banyak ruang-ruang umum, ruang-ruang publik yang tidak bisa diganti, ya kan? Nah, itu seperti lapangan bola, terus bagaimana gantinya gimana? Penduduk sudah mencar kemana-mana, ada yang ini. Tadinya dia tinggal di depan lapangan bola, anaknya tiap hari bisa main bola. Terus ketika ketutup lumpur, kemana? Gitu. Jadi berubah semua. Tetangga berubah tatanannya ya. Nah, ini pentingnya persetujuan masyarakat. Masyarakat setuju, kalau memang nggak setuju, dampaknya buruk, ayo teriak gitu ya Pak ya. Tentu ke benar-benar terkait ya. Iya, teriak kepada yang berwajib, berkepentingan atau kepada saluran yang ini, misalnya kepala desa dan seterusnya. Oke. Baik, Pak Sigit, terakhir ini Pak Rudi, ini Pak melihat lingkungan kita rusak karena banyak pabrik di tengah penduduk, karena di ACC kepala desa dan BPBD-nya banyak terjadi di Sidoarjo dan juga Gresik, Pak.
Oh iya ya. Ini gunanya musyawarah desa. Kan tidak bisa kepala BPD atau lurah tiba-tiba menyetujui kalau warganya nggak setuju bagaimana? Nah kan bisa melalui saat musyawarah dengan BPBD itu kan bisa dimasukkan. Nggak setuju Pak karena ini. Nah harus maka itu gunanya Anda memilih kepala desa. Kan kepala desanya pilihan, ya kan? Iya. Jadi itu sekarang yang kami sedih dan kami khawatirkan adalah pemilihan kepala desa itu waduh ngalang-alangi pemilihan DPR. Kadang-kadang seorang kepala desa bisa habis 3 miliar. Itu kan ngalang-alangi DPR Pak. Saya saja nggak sampai segitu. Oh gitu. iya. Untuk apa ya Pak ya? Nggak tahu untuk apa. Saya juga pas tidak sebagai pengamat pemilihan kepala desa. Nah ini Pak, ya, itu yang mengkhawatirkan kalau kepemimpinan, kalau kekuasaan jadi rebutan dan orang mempertaruhkan hartanya untuk bisa menang mendapatkan itu yang kita justru harus khawatir. Ya kan? Mestinya pemilihan kepala desa, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden itu mestinya ndak banyak keluar dana karena orang khawatir jadi presiden kalau nggak bisa ngelola rakyat bagaimana? Kan ngelola pembangunan mestinya kecil itu pengeluarannya mestinya ya kan? Ya. Kalau ada kayak gitu nanti khawatir lainnya nggak jalan ya Pak ya? Iya, misalnya kepala desa kalau perlu gratisan, siapa yang mau jadi kepala desa ngurusi rakyat sakmono kayak gitu kan? Soro ya. Berat gitu. Mestinya gratisan itu. Nah, kalau kepala desa jadi didukung oleh rakyatnya gitu. Nah, ini mungkin juga ada sedikit kesalahan. Rakyat juga ikut memberikan andil saham juga. Andil juga karena iya Pak Lurah sampean kayak ono aku kok tak pilih sampean repot kalau sudah begitu akhirnya. Marilah ya kita inilah bersih ya. Ya baik Pak Sigit terakhir ini Pak Sigit 1-2 kalimat terakhir pesannya apa nih? Saya kira saya tadi mengawalinya dengan beberapa contoh walaupun contohnya agak jauh karena saya baca dari buku Arizona. Satu masyarakat yang sama-sama orang Jawanya kasarnya. Itu sama-sama orang keturunan Spanyol dan orang Indian, tapi yang satu makmur, yang satu miskin. Ketika para politisi, para pemimpinnya tidak mampu membuat policy yang mensejahterakan mereka. Yang kedua, tidak berjalannya teori-teori yang kita pelajari di sekolah. Karena apa? Karena tidak taat asas gitu kan. Karena ada usulan-usulan yang nyeleneh yang belum teruji dan kita setujui. Yang terakhir, perlu ada insentif. Ya, menurut saya dana desa atau dana kelurahan atau APBD kabupaten atau kota sebagian boleh diberikan untuk memberikan insentif bagi institusi-institusi desa atau lembaga-lembaga yang ada yang kreatif. Karena kreativitas itulah yang membuat satu daerah maju dan daerah lain yang tidak kreatif itu menjadi tidak maju. Saya kira itu evaluasi kita ngobrol dari kemarin dengan bapak-bapak kepala jalan, balai, kepala sumber daya air dan seterusnya kemarin kan. Saya kira evaluasi kita itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Sigit atas kehadirannya. Sama-sama. Banyak manfaat ini Pak Sigit ya. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perjalanan kami di program Sosio Kota yang mendapatkan voucher dari Sasa FM yaitu Bu Rini yang by phone tadi ya mendapatkan voucher, ditunggu di handphonenya ya Bu ya. Baik sahabat, sampai di sini perjumpaan kita di Sosio Kota. Tadi kita bersama Pak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI. Mudah-mudahan banyak manfaat sahabat. Insya Allah kita jumpa lagi Sabtu depan jam 10. Akhirnya saya Alik A3, Dikit Kiper ada Didin Muhammad. Pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.